kita cek berbagai bangunan yang melanggar, saya akan meminta Pemkab Bogor untuk berani membongkarnya dan kita backup. Dan diminta untuk dibongkar dan dihijaukan kembali dengan penuh kesadaran. Ya kita bongkar dan secepatnya kita kembalikan ini menjadi hijau. Bukan saya anaknya main rampas-rampas saja, betul. Harus saya anaknya main rampas, saya tanya, diam atau lawan? Diam atau lawan? Diam atau lawan? Nggak boleh tanahnya diambil, sama si ganti rugi. Boleh. Baik zahirnya, baik batinnya. Ada orang baik zahirnya, pakai jubah, pakai sorban, pakai koko, pakai batik, isi setan. Sementara kita mau innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok bentuk badan kamu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah adalah hati hati kamu. Yang ditengok Allah tuh hati kamu. Tapi tetap yang zahir ini kita perhatikan juga. Saya tak mau warga binaan nanti pakai celana pendek, pakai baju kaos, duduk nggak sholat. Allah melihat hati kita. Harus seimbang juga. Saya tak mau anak-anakku besok pagi sekolah tak mandi. Ditanya sama guru, nggak mandi nak? Allah tak melihat wajah kita. Allah hanya melihat hati kita, Bu. Seimbang antara zahir dan batin. Kalau mau baik batinnya, zahirnya harus bersih. Bahwa dulu kita pernah silap, bahwa kita pernah salah. Jangankan kita, Nabi Adam aja salah. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok ini. Pokok apa? Pokok kuldi. Jangan bilang pokok kaktus. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pokok ini. Kata Allah, jangan kau dekati pokok ini. Apa yang dilakukan Adam? Bukan pokok itu didekatinya, buahnya dimakannya. Melanggar aturan Allah dia. Datuk kita pun dulu salah, Adam sama istrinya Hawa, tapi kemudian mereka taubat, bukan tauco. Enggak, udah siang-siang nih ingat tauco aja kita. Taubat dia. Makanya doanya kita semua hafal, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah doa yang paling tua. Jadi kalau ada orang bertanya, apa doa yang paling tua? Doa Nabi Adam taubat setelah makan buah kuldi. Maka kita semuanya taubat insyaallah. Abdul Somad yang pertama kali taubat. Kenapa begitu? Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Selama acara kita ini, siapa yang paling banyak salahnya? Semua menunjuk ke saya. Yang tak bercakap itu karena segan aja. Dalam hatinya, kau yang paling banyak salah. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Makanya saya biasanya tak banyak-banyak cakap. Ini pun sebentar lagi berhenti nih. Di mana-mana Abdul Somad tausiah tetap 60 menit. Di mana-mana 60 menit. Kemarin saya dari Sabah Kinabalu 60 menit, Kuala Lumpur 60 menit, waktu di Canberra, di Sydney, di Australia kemarin 60 menit. Saya cuma mau ngasih tahu aja, saya ceramah luar negeri. Inilah penyakit manusia ini. Inilah penyakit manusia ini. Sombong, angkuh. Orang sombong itu siapa? Tak mau mendengar yang baik-baik. Soal somasi PTPN 8 kosongkan pesantren dalam 7 hari, Rizik akui hanya pegang sertifikat HGU. Beredar surat somasi dari PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 8 untuk pimpinan pesantren agrokultural Markas Syariah. Pesantren tersebut diketahui dipimpin oleh Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Somasi itu dilayangkan kepada Habib Rizik dan meminta mereka mengosongkan lahan yang disebut bukan haknya itu. Menanggapi viralnya surat somasi tersebut, pihak Habib Rizik Syihab langsung memberikan penjelasan. Dikutip dari channel YouTube Pro TV, video menjelaskan Habib Rizik terkait status lahan yang dipakai pesantren di Megamendung Bogor diunggah pada Rabu tanggal 23 bulan 12 2020. Namun tak diketahui pasti kapan video itu direkam karena Habib Rizik saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Dalam penjelasannya, Rizik menjelaskan bahwa sudah beberapa tahun ada pihak yang memang ingin mengganggu pesantrennya. Ia menuturkan bahwa tanah tersebut bersertifikat HGU atau hak guna usaha atas nama PTPN salah satu BUMN. Ia juga tidak memungkiri sertifikat tanah tersebut. Tanah ini sertifikat HGU-nya ia atas nama PTPN, salah satu BUMN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, ujar Rizik dalam video itu.
Rizik menjelaskan bahwa lahan itu sudah 30 tahun digarap oleh masyarakat, sedangkan PTPN sebagai pemilik HGU sudah lama tak menggarap lahan tersebut. Rizik lantas merujar, seharusnya PTPN tidak punya hak lagi atas tanah ini, sebab dalam Undang-Undang Agraria pemilik HGU tak bisa memperpanjang bila lahan sudah diabaikan. Saya ingin garis bawahi ada undang-undang di negara kita, Undang-Undang Agraria. Di dalam Undang-Undang Agraria disebutkan kalau satu lahan kosong atau terlantar digarap oleh warga lebih dari 20 tahun, maka masyarakat berhak buat sertifikat. Ini bukan 20 tahun lagi, sudah lebih dari 30 tahun, berarti masyarakat berhak tidak. Berhak bukan ambil tanah negara, jelas Rizik. Selain itu, aturan dalam kepemilikan HGU pemilik sertifikat tidak bisa lagi memperpanjang HGU bila tidak menguasai secara fisik lahan itu. Tanah ini HGU PTPN betul, tapi 30 tahun tidak pernah kuasai fisik dan 30 tahun lahan ini ditelantarkan tidak pernah berkebun lagi. HGU harusnya batal. Kalau batal untuk siapa? Untuk warga, untuk petani, ucap Rizik. Kasus ini rupanya sudah bergulir sejak lama. Statement tersebut dibuat oleh Rizik sebelum dirinya mendekam di balik jeruji besi.